Halo, perkenalkan, nama saya Ivan Sundoro dengan NIM 180255115 dari PSSKG PDG Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di sini saya akan mendemonstrasikan teknik insisi, pembuatan flap, dan beberapa teknik suturing yang sering digunakan di kedokteran gigi. Pertama, gunakan APD berupa masker dan handscoot. Alat berikutnya nirbecken, needle holder Mayohager, pince chirurgis, gunting benang medis, handle nomor 3, dan biled scalpel nomor 15, serta jarum traumatik. Needle holder dipegang oleh ibu jari dan jari manis, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah digunakan sebagai stabilisator. Blade dibuka terlebih dahulu dari pembungkusnya. Kemudian ambil blade menggunakan needle holder dengan cara seperti ini. Kemudian masukkan blade ke handle sesuai dengan relnya sampai terdengar bunyi klik. Megang jarum dan benang yang benar, yaitu pada sepertiga lengkung proksimal dari panjang jarum, seperti ini. Insisi adalah tindakan irisan yang dibuat dengan scalpel. Tindakan bedah di dunia kedokteran hampir semuanya dimulai dengan insisi. Contohnya, drainase pus pada kasus abses dan pembuatan flap untuk odontokomi. Scalpel dipegang seperti memegang pena dengan menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Tekanan difokuskan pada sisi blade sesuai dengan desain dan kebutuhan. Untuk meminimalisasi kerusakan jaringan, insisi hanya dilakukan dengan satu tarikan, seperti pada video ini. Pada video ini juga akan dilakukan pembuatan flap. Flap adalah bagian dari gingiva, mukosa alveolar atau periosteum yang dipisahkan atau dipotong dari gigi dan prosisus alveolar dengan suplai darah tetap terpelihara. Pembuatan flap di bidang kedokteran gigi sering dilakukan pada odontokomi, tindakan bedah yang melibatkan jaringan keras seperti tulang, dan tindakan yang membutuhkan perluasan daerah operasi. Flap yang akan dibuat pada video ini adalah flap triangular dan flap trapezoid. Insisi triangular atau sayatan bersudut adalah insisi envelope yang dikombinasikan dengan insisi oblik atau sayatan miring. Sayatan miring dapat dibuat di sisi mesial atau distal sesuai dengan keperluan, yang dimulai dari ujung insisi marginal menuju ke arah mukobuccal labial fold, membentuk sudut kurang lebih 120 derajat dengan insisi marginal. Flap jenis ini sering digunakan untuk odontektomi gigi molar 3 rang bawah. Flap jenis ini hanya digunakan di bagian bukal atau labial karena kontraindikasi untuk lingual dan palatal, karena resiko terpotongnya arteri dan vena serta saraf yang penting. Yang kedua, flap trapezoid. Insisi trapezoid atau sayatan trapesium adalah insisi marginal yang dikombinasikan dengan dua insisi oblik pada kedua ujungnya. Sering digunakan pada bagian anterior maksila dan mandibula, seperti pada ekstirpasi kista, apex reseksi, odontektomi gigi premolar, caninus, dan incisivus, dan gigi yang supernumerari. Suturing dilakukan untuk memberikan tekanan yang adekuat pada luka sehingga luka menutup, namun tidak sampai jaringan mengalami isemia atau nekrosis. Pada kedokteran gigi, fungsi dari suturing yaitu menjaga hemostatik atau mencegah perdarahan, mengembalikan flap ke posisi semula, mencegah blood clot keluar dari soket pasca pencabutan. Teknik pertama yaitu simple intertube suture. Teknik ini merupakan jenis jahitan yang paling sering digunakan. Dilakukan dengan cara menusukkan jarum dengan jarak setengah sampai 1 cm di tepi luka dan sekaligus mengambil jaringan subkutanya.
sekalian dengan menusukkan jarum secara tegak lurus pada garis luka. Kemudian, buat simpul dengan cara sebagai berikut. Pertama, putar benang dengan needle holder 2 kali searah jarum jam. Kemudian, ambil ujung yang bebas, kemudian ditarik. Dan lakukan lagi sekali putaran berlawanan arah jarum jam, kemudian ambil simpul, ditarik. Dan sekali lagi, lakukan searah dengan jarum jam, kemudian tarik. Nah, simpul ini tidak boleh diletakkan pada garis insisi agar tidak mengganggu proses penyembuhan luka. Kemudian potong sisa benang menggunakan gunting. Teknik selanjutnya yaitu simple continuous. Teknik ini diindikasikan pada luka yang panjang. Jahitan ini sangat sederhana, sama dengan kita menjulur baju. Biasanya menghasilkan hasil kosmetik yang baik, tetapi tidak disarankan penggunaannya pada jaringan ikat yang longgar. Jahitan pertama sama dengan teknik simple interrupted. Namun, setelah disimpul, benang panjang masuk lagi di bawah tusukan pertama dengan diberikan jarak di bawahnya. Dimasukkan lagi ke jahitan di bawahnya, seperti ini. Kemudian ditarik. Ulangi langkah-langkah ini sampai sepanjang garis luka. Keuntungan dari teknik ini adalah waktu pekerjaan yang singkat dan biasanya menghasilkan kosmetik yang baik, tetapi tidak disarankan penggunaannya pada jaringan ikat yang longgar. Kelemahannya, apabila satu jahitan lepas, maka seluruh jahitan akan rusak. Karena jahitan jenis ini hanya ditahan oleh 2 simpul penyangga. Setelah mencapai panjang yang diinginkan, buat simpul dengan memanfaatkan loop dari jahitan sebelumnya. Seperti ini. Lanjut ke teknik continuous locking. Teknik ini hampir mirip dengan teknik simple continuous, juga diindikasikan pada luka yang panjang. Perbedaannya, teknik ini dilakukan dengan mengaitkan benang pada loop yang terbentuk pada jahitan sebelumnya. Sering dipakai pada jahitan peritoneum, merupakan variasi jahitan dari teknik simple continuous. Untuk melakukan teknik ini, lakukan hal yang sama dengan teknik simple continuous hingga jahitan yang kedua. Kemudian, kaitkan benang ke loop yang terbentuk sebelumnya. Ulangi dan buat jahitan sepanjang garis luka. Terakhir, buat simpul dengan menggunakan loop terakhir yang terbentuk. Teknik horizontal matrix suture. Teknik ini dapat digunakan pada luka dengan jarak yang jauh dan tetap menghasilkan jahitan yang kuat. Kekurangannya dapat menghambat aliran darah pada tepi luka. Awal dari jahitan sama dengan biasanya, tetapi sebelum disimpul, dilanjutkan dengan memasukkan jarum di sisi yang berlawanan sejajar sejauh 1 cm dari tusukan yang pertama. Lalu bentuk simpul. Seperti ini.
Teknik jahitan selanjutnya yaitu vertical matrix suture. Biasanya, teknik ini menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena di dekatnya tepi-tepi luka oleh jahitan ini, vaskularisasinya baik. Tetapi, ia mempunyai kekurangan, yaitu pengerjaannya yang lama dan menghasilkan bekas luka. Teknik ini dilakukan dengan membuat jahitan yang dalam terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan jahitan yang dangkal dari arah yang berlawanan. Pertama, lakukan tusukan yang dalam terlebih dahulu. Kemudian, masukkan lagi jarum dengan tusukan yang dangkal ke arah lokasi tusukan pertama, tapi diberi jarak. Kemudian, buat simpul. Teknik yang terakhir adalah teknik figure 8 suture. Teknik ini umumnya digunakan untuk menutup soket pasca ekstraksi dan menghalangi terlepasnya blood clot dari soket, yang nantinya apabila blood clot ini terlepas dapat menyebabkan dry soket. Selain itu, jahitan ini dapat menahan dressing atau pack pada soket. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat tusukan dari sisi mesial soket, lalu benang melintas di dalam soket, dan tusukan 2 dilakukan sejajar dengan tusukan yang pertama. Seperti pada video ini. Untuk menjahit flap, dapat menggunakan teknik simple interrupted suture. Pada flap triangular, penjahitan dapat dilakukan pada sudut flap insersi jarum dimulai dari mukosa bergerak ke mukosa tidak bergerak. Setelah itu, dilanjutkan penjahitan di ujung-ujung luka, baru kemudian di sepanjang luka. Untuk penjahitan flap trapezoid, sama saja dengan penjahitan yang sebelumnya, yaitu pertama penjahitan dilakukan di sudut-sudut luka terlebih dahulu, kemudian di tepi luka, barulah di sepanjang luka. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.